Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Silahkan simak video berikut ini sampai selesai ya ayah dan bunda. Bila video ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan juga lonceng untuk dapat notifikasi video baru dari kami. Bila ini juga bermanfaat untuk orang lain, boleh ya di-sharing ke teman atau keluarga yang lain, oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Dalam video kali ini kita akan bahas bayi-bayi yang dia itu tidak bisa nenen pada kedua payudara. Jadi dia memilih salah satu payudara aja untuk dipakai nenen. Misalnya dia memilih payudara kanan, dia tidak bisa nenen dari payudara kiri ataupun sebaliknya. Ternyata banyak loh bayi-bayi yang seperti ini. Pertanyaannya, apakah yang kayak gini nih berbahaya, Bu Bidan? Jawabannya tidak berbahaya sebenarnya ya. Selagi bayi Anda itu bisa mendapatkan nutrisi yang cukup dari salah satu payudara, itu sudah oke ya. Tapi biasanya kalau payudara yang nggak dinenen oleh bayi itu cenderung ASI-nya surut. Lama-lama akan habis bila nggak sering-sering dipumping. Pada saat ASI-nya dari salah satu payudara yang nggak dinenen itu tadi habis, kemudian payudara yang dipakai nenen bayi misalnya ya produksinya lagi surut atau putingnya lecet, ibu akan kesulitan untuk memindah bayi ke payudara yang lain karena produksi ASI-nya udah terlanjur surut atau bahkan nggak ada ya. Penyebabnya apa sih? Bayi itu hanya mau nenen pada satu payudara aja. Ternyata penyebabnya itu ada banyak faktor. Kita sebutkan pelan-pelan satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah produksi payudara itu, produksi ASI dari payudara itu nggak sama. Ada yang produksinya cukup, ada juga yang produksinya terlalu banyak atau bahkan sedikit. Nah, bayi cenderung menyukai payudara yang produksi ASI-nya itu cukup buat dia. Kalau yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, dia nggak mau. Misalnya nih ya, payudara yang terlalu banyak itu membuat payudara yang isi ASI-nya ya terlalu banyak, itu membuat payudaranya itu jadi bengkak. Nah, ini menyulitkan bayi untuk melekat pada payudara kalau kondisi payudaranya bengkak. Atau bila payudaranya itu ASI-nya cuma dikit, ini juga akan kesulitan bayinya untuk mendapatkan ASI dari payudara yang isinya sedikit itu. Nah, itu baru dari isinya ya atau volumenya. Ada juga yang karena lubang ASI-nya tidak terlalu banyak atau aliran ASI-nya nih ya, aliran ASI-nya nggak terlalu banyak. Bayi cenderung menyukai aliran ASI itu yang stabil gitu, yang dia dengan aliran ASI itu bisa mengolah ASI yang dia dapat di dalam mulutnya untuk ditelan pelan-pelan. Kalau aliran ASI-nya terlalu kenceng ya atau terlalu lambat, itu akan menyulitkan bayi juga. Makanya bayi berusaha memilih yang aman buat dia gitu. Kemudian alasan yang lain yaitu karena putingnya ibu tidak menonjol dengan baik, bisa saja flat atau bahkan mendelep ya, apa mendelep itu? Jadi menjorok ke dalam seperti itu. Bisa juga karena ada sesuatu di putingnya, misalnya ada tai lalat atau ada rambut halus gitu di puting yang tidak mau disusu bayi. Biasanya itu juga akan mengganggu dia dalam proses menyusu ya. Kemudian faktor yang lain karena kondisi bayinya sedang sakit. Misalnya bayinya habis diimunisasi nih di misalnya paha sebelah kanan ya. Jadi paha sebelah kanan bayi habis diimunisasi. Kita minta dia nenen ke sebelah kiri, otomatis bagian kaki kanannya kan kegencetnya sama tubuh ibu ya. Jadi itu membuat bayi rewel. Nah,
Kalau kayak gitu Bunda harus bisa tahu ya caranya gimana memposisikan bayi agar kakinya nggak sakit. Kemudian pada bayi-bayi yang sedang mengalami infeksi telinga, nah misalnya dia mengalami infeksi telinga bagian kanan, tentu saja dia akan kesulitan kalau nenen di payudara kiri. Atau bayi-bayi yang mengalami pilek, hidungnya tersumbat, kalau pas nenen dia kan agak miring tuh ya, nah itu juga menyulitkan dia kayak gitu. Nah kemudian apa Bu Bidan sarannya atau tips-tipsnya yang bisa dilakukan di rumah ya? Yang pertama, kenali dulu apa sih yang membuat bayi ini nggak suka nenen di sebelah mana gitu ya, di sebelah kiri apa sebelah kanan yang dia nggak mau. Kita perhatikan apakah bentuk payudaranya itu yang menyulitkan bayi misalnya, atau aliran ASI-nya yang kurang deres misalnya, atau malah kederesan nih, kekencengan aliran ASI-nya. Nanti kita harus bisa mengatasi itu dulu sebelum memberikan kepada bayi. Bayi umumnya juga nggak suka payudara yang dia tuh habis mengalami bendungan ASI atau mastitis, karena di sana tingkat sodiumnya itu terlalu tinggi sehingga rasa ASI-nya agak asin gitu ya. Nah itu bisa dilakukan massage ya, kemudian diperah dulu ASI-nya di sebelah sana sampai payudaranya benar-benar lunak. Setelah payudaranya lunak, boleh disusukan ke bayi gitu. Atau kita lihat kondisi bayinya. Kalau misalnya kondisi bayinya ini emang ada sakit, habis suntik imunisasi gitu ya, atau ada infeksi telinga, ya kita atur gimana caranya. Misalnya gini, dia posisinya menyusui itu kan biasanya cradle ya, cradle hold. Cradle itu posisinya seperti ini, posisi biasa kayak gini nih. Nah, kalau misalnya dia itu nggak nyaman dengan posisi menyusui seperti ini, menyusui sebelah kiri ya, bisanya hanya menyusui sebelah kanan nih. Ya posisikan aja dia seperti ini. Dari cradle menjadi football hold itu yang kayak gini. Nah, ini dipegang, kemudian digeser seperti ini. Ini jadi football. Jadi Bunda tetap bisa menyusui bayi dengan payudara kanan maupun kiri dengan posisi bayi yang sama ya. Kalau dia memang suka seperti ini ya kita ganti aja gitu. Kemudian bisa juga kita memperhatikan nih produksi ASI-nya. Produksi ASI-nya emang sih Bu Bidan yang kiri itu cenderung sedikit banget, makanya dia nggak suka yang sebelah kiri gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu berarti kita harus meningkatkan produksi ASI dari payudara sebelah kiri. Caranya dengan sering-sering memompa ASI ya dari payudara kiri. Misalnya yang ini lagi DPF nih payudara kanannya, yang kiri sambil diperah gitu ya. Perah pakai alat itu kan gampang tuh. Jadi kita berusaha menstabilkan ASI dari kedua payudara, baik itu kanan maupun kiri kayak gitu. Kalau putingnya Bu Bidan, putingnya yang flat gimana? Ada cara-cara untuk menonjolkan puting ya, misalnya dengan squat yang ditarik pelan-pelan kayak gitu. Dengan sebelumnya diolesin semacam pelembab puting gitu ya, biar putingnya nggak sakit, nggak trauma. Ada juga bayi itu yang meskipun sudah diatur ya, sudah diatur posisinya, tapi tetap dia nggak mau karena menurut dia payudaranya emang udah beda. Nah, dengan cara kita itu mengayun-ngayun bayi pada saat menyusui, misalnya nih ya, misalnya dia lagi bangun tidur masih agak ngantuk, kita sodorin dulu payudara yang dia nggak mau nenen di mana. Misalnya dia nggak mau nenen di kanan ya, kita sodori kanan dulu pada saat dia mengantuk ya, sambil diayun-ayun kayak gitu. Jadi dia belum posisi sadar betul, tapi kita sudah melatih dia kayak gitu. Lama-kelamaan kalau ini ditelatenin, Bunda tekun, Bunda sabar, insya Allah bisa bayinya ya belajar nenen baik dari kanan maupun kiri dengan cara-cara yang Bu Bidan sebutkan tadi. Seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat, bisa membantu Bunda mendukung proses laktasi juga. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum.